Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini ada 3 orang pemateri, tadi sudah diperkenalkan. Nah, yang pertama tadi ada Ibu Agustati, SAG. Assalamualaikum Ibu Agustati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah tetap semangat. Nah, tadi beliau sudah disebutkan guru pendidikan agama Islam di UPTD SMPN 5 Pelai Hari. Kemudian yang kedua ada Ibu Mardatul Syarifah SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam bertugas di UPTD SMPN 2 Takisum. Dan yang ketiga, perkenalkan, nama saya Sari Rezeki, SPDI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SMP Negeri 1 Pelai Hari. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Selamat datang wahai nabiku, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kompetensi dasar 3.11, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini, yakni yang pertama menceritakan sejarah kelahiran, masa remaja sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, menjelaskan sejarah perjuangan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Baiklah, untuk yang pertama menceritakan sejarah kelahiran, masa remaja sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul akan disampaikan oleh Ibu Agustati SAG. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sapa dulu para pendengar Radio Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang Pelai Hari, khususnya siswa-siswi SMP sederajat di Pendulu Kabupaten Tanjau. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya masih di rumah. Sebelum saya menyampaikan kisah sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau diangkat menjadi Rasul, di sini kami bertiga akan bersenandung terlebih dahulu ya Ibu. Ya, biar kita semangat ya Bu. Iya, supaya pembelajaran kita tambah semangat. Ayo Ibu, kita mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Rahatil at-tayar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ami ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi min ma'ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baiklah pendengar Radio Badatang dimanapun berada, pertama akan kita bahas adalah sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi di kota Makkah. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Dia adalah gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah menjadi ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, serta setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa pada akhirnya pasukan bergajah tersebut hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibu beliau Siti Aminah. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan yaitu Bani Quraisy, diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Oh iya Bu, maka kakek beliau memberi nama Muhammad. Iya. Memang nama Muhammad pada saat itu masih asing terdengar di kalangan Bani Quraisy. Arti dari Muhammad adalah orang yang terpuji. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa kelak harapan dari kakek beliau adalah orang-orang banyak akan memuliakan dan memuji Muhammad dan selalu berada di dalam kemuliaan. Jadi tadi artinya adalah orang yang terpuji. Iya. Terus bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kebiasaan di kalangan pemuka pada saat itu apabila menyusui bayi yang baru lahir itu dititipkan kepada kaum ibu di pedesaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menghirup udara segar dan bersih serta untuk menjaga kondisi tubuh ibunya agar tetap sehat. Dan ini akan berefek kepada bayi yang dipelihara atau disusui. Menurut riwayat, setelah Muhammad dilahirkan dan disusui oleh ibu beliau hanya beberapa hari saja, kemudian diasuh dan disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, istri Haris dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai usia beliau 5 tahun. Kemudian memasuki usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibu beliau berziarah ke makam ayahnya ke Yathrib dengan perjalanan 500 km. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibunda beliau Siti Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal di Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad lantas ditemani Ummu Aiman ke Mekah dan diantar ke tempat kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Sejak itu Nabi menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu.
Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Dan pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Baiklah para pendengar sekalian, sampailah kita kepada sejarah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Menjelang usia beliau yang ke-40, beliau terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk beruzlah atau mengasingkan diri. Mengapa Nabi Muhammad itu, Bu, kalau boleh tahu, melakukan uzlah atau mengasingkan diri? Iya. Begini, Bu, hal ini dikarenakan beliau sudah merasa resah atas perilaku kaum Quraisy atau bangsa masyarakat Arab pada saat itu. Beliau mengasingkan diri. Iya, perilaku yang bagaimana yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, oleh karena itu beliau beberapa kali melakukan uzlah dan akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tepatnya tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dengan turunnya wahyu yang pertama inilah menandakan Nabi Muhammad SAW telah terpilih dan diangkat oleh Allah menjadi utusannya atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, ya itu tadi tentang kelahiran, masa remaja sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Seperti kita ketahui tadi, masa kecil beliau sudah dalam keadaan yatim, kemudian masa remaja beliau dengan berdagang sampai menikah dengan Siti Khadijah, dan beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ya, kita lanjutkan kembali untuk yang materi kedua tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, kira-kira bagaimana sih perjuangan beliau dalam menyampaikan dakwahnya di Mekah? Ini akan disampaikan oleh Ibu Mardatul Syarifah SAB. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Sari Rejeki. Nah, kembali kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Adapun secara syar'i, dakwah itu adalah sebuah usaha baik perkataan maupun perbuatan yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidahnya serta berhukum dengan syariatnya, agar taat dan tetap mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun kegiatan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW terbagi ke dalam 2 periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yaitu pada periode Mekah. Ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah pada periode Mekah ini, ada beberapa tahap yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mengemban misi untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya. Adapun tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW tersebut yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Oh ya, Ibu, tadi Ibu ada menyampaikan bahwa ada 2 tahap ya, Bu? Oh iya, 2 tahap dakwah Rasulullah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. iya, Bu. Di sini kalau kami boleh tahu, bagaimana kapan gitu, Bu? Kapan Rasulullah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Oh iya, terima kasih Ibu Agustati. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dimulai setelah turunnya wahyu yang kedua Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Adapun terjemahnya ayat 1 sampai 7, yaitu yang pertama, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah
lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Setelah turun wahyu yang kedua tersebut, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir, dengan isi perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah, mensyiarkan agama Islam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan buruk kaum Quraisy yang fanatik akan kemusyrikan. Dengan cara inilah Rasulullah SAW melakukan pendekatan hanya fokus dan tertuju pada orang-orang terdekat dan memiliki hubungan kerabat, yaitu kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini bertempat di rumah Rasulullah SAW sendiri dan rumah sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Rasulullah SAW mengajarkan tentang risalah-risalah tauhid atau keimanan dan ajaran tentang Islam lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka dengan dakwah tersebut Rasulullah mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Kemudian para keluarga dan para sahabat Rasulullah pun mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan mereka masuk Islam. Kalau boleh tahu Ibu, siapa saja mereka yang masuk Islam pada waktu itu? Atau yang pertama masuk Islam? Iya, makasih Ibu Sari. Jadi orang yang pertama masuk Islam pada waktu itu atau yang terkenal dengan As-Sabiqul Awwalun, mereka itu adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Dan ada lagi yang lain yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thaha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab dan suaminya, serta